Oke, kita kembali lagi di Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang muda, yang berwirausaha. Oke. Semangat ya. Semangat, harus gitu. Nyari duit kan ya? Ya, duit harus semangat. Ya jangan diomongin lah. Emang berapa? Oke, masih bersama saya juga sama Kokom ya di malam hari ini. Nah, ini di depan kita sekarang ini sudah ada nih ya beberapa produk khas Tabalong. Olahan ya. Ya semua diolah. Iya. Semua diolah dimasak. Produk olahan khas Tabalong. Macam-macam nih ya, ada keripik, ada madu, ada kopi, ada amplang. Nah, ini yang tadi nih yang saya bilang nih. Juga. Ini yang saya bilang. Ini saya ambil contoh ya. Nah, ini saya balik nih mereknya. Ini biar nggak kelihatan. Ini sama-sama keripik pisang. Ya, kelihatan kan ya? Iya. Ini sama keripik pisang. Nah, kira-kira kalau ini dipajang, ya, ini mohon maaf ya, bukan berarti yang satu kemasannya kurang menarik, kurang bagus atau gimana, ya. Cuman sebagai yang perbandingan tadi bilang, aja ya. Kesan pertama, ya. Misalnya nih dipajang di toko. Nah, kira-kira yang pertama kalian ambil yang mana? Yang kanan? Ini kanan ya, kanan saya, ini kiri. Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan berapa orang? Semua orang. Kalau Kokom? Kiri. Kiri kenapa? Udah lihat itu keripik enak kan, udah tahu rasanya kayak gimana. Udah nyobain? Belum sih. Oh. Cuman keripik pisang kan di mana-mana ada. Iya. Yang kiloan pun ada. Iya kan? Kamu tadi milih kiri karena Iya, karena udah lihat bentuknya. Lihat bentuknya? Iya. Pisang. Keripik. Kalau ini? Dan udah kebayang rasanya, rasa pisang kan pastinya. Oh iya, alasannya itu aja. Karena dekat juga ini. Kalian kan jauh. Iya, karena kamu lapar ternyata. Belum makan. Ya, kalau anak muda yang ini biasanya lebih menarik ya, kesannya lebih menarik karena dia full printing ya, full printing, gambarnya menarik, ada gambar pisangnya juga, keripik pisangnya ya, ada gambar wariknya juga. Mungkin itu merasa wah mirip saya beli ya. Kalau yang ini kan dia lebih menonjolkan isinya ya. Nah, tapi udah standar ya. Mereknya tuh cuman kecil banget di sini. Ya, tapi itu pilihan ya. Sekali lagi kemasan itu adalah kesan pertama orang mau nyoba, mau beli. Ya, jadi kemasan itu penting. Oke. Saya taruh dulu. Ini sini deh. Padahal sama-sama pisang ya? Iya, sama-sama pisang. Ini kan dua produk sama-sama pisang. Awalnya saya nggak tahu kalau ini pisang loh. Saya taunya ini cuma monyet. Ya kenapa kesini? Kan di sini monyetnya. Iya. Sorry. Nggak sengaja. Tuh, selalu natural gitu ya. Bawaan. Oke, sekarang kita ada bintang tamu. Ini ahlinya kemasan. Ya. Jadi ahli mengemas gitu ya. Mengemas apa nih? Semua produk? Semua. Hatimu yang luka pun bisa dikemas. Jadi, Bapak selalu baper deh. Bapak lagi. Muka Bapak itu berwibawa begitu. Kebapaan ya? Kebapaan. Juragan ya? Ya. Oke. Jangan lagi ya, jangan diulang ya. Oke, kita langsung panggil saja Bang Armadi, tepuk tangan. Selamat malam. Silakan. Iya. Berduduk di ban lah. Ini unik sebenarnya. Ini model baru. Iya. Silakan. Nah, jadi Bang Armadi ini beliau punya usaha rumah kemasan namanya. Ya, Bang ya? Iya. Sudah berapa lama? Rumah kemasan berdiri sejak 2014. 2014. Berarti berapa tahun? 2014, sekarang udah 2019. Ya, jadi berapa tahun? 5 ya. Udah 5 Sudah tahun ya, jalan Pak? 5 tahun. Jalan 5 tahun. Mungkin bisa cerita sedikit kenapa memilih usaha bikin rumah kemasan ceritanya? Jadi gini ya,
usaha, saya tuh kemarin itu terobsesi pengen punya usaha. Nah, ternyata usaha itu bisa diciptakan dari berbagai aspek. Salah satunya adalah dari sisi permasalahan atau kesulitan orang, itu ternyata satu peluang usaha buat kita. Nah, apa tadi Dari ada permasalahan apa itu? masalahnya Nah, kami melihat kan di Tabalong ini, kenapa banyak produk keluar masuk, sedangkan produk dari Tabalong kok nggak terlihat keluar, dipasarkan di Banyak luar. dari gitu luar kan? aja yang Iya. masuk ke dalam. Nah, kita pelajari itu, bahkan kami tahun 2013 waktu itu sempat melakukan survei untuk mengetahui hal itu. Nah, ternyata salah satu penyebabnya adalah kemasan. Kemasan. Ya. Nah, begitu kita tahu dari berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah kemasan. Nah, setelah kita tahu itu, baru kita datangi mereka. Apa sih sebabnya? Gitu. Kenapa kemasan kalian kok produk ini tidak berubah, kok cuman begini-begini aja? Nah, akhirnya kan kita gali lagi tuh informasi. Oh iya, ternyata benar kata orang bahwa kesulitan orang lain ternyata merupakan satu peluang usaha buat kita. Nah, akhirnya muncullah, wah sudah ini bikin rumah kemasan. Nah, akhirnya sampai sekarang alhamdulillah tetap berjalan. Jadi Gitu. membacanya dari masalah Iya, itu tadi ya. karena memang mungkin tahun 2013 itu tadi UMKM di Tabalong ini belum tahu, teredukasi juga dan belum tahu juga mau cari kemana Iya. kemasan itu. Nah, jadi pada saat itu mereka itu hanya terfokus ya, satu contohnya mungkin cuman kemasan-kemasan plastik kayak Yang gini. transparan aja ya Pak ya. Nah, ternyata begitu kita mendalami ya, mendalami apa arti sebuah kemasan, nah, ternyata banyak hal yang kita dapat di situ. Dan menurut kami sih sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi sebuah usaha yang besar. Nah, jadi kemasan itu untuk menentukan kemasan, akhirnya kita belajar terus belajar mengetahui apa sih kemasan, terus bagaimana menentukan kemasan. Ternyata kita melihat dari satu produk aja, kita sudah bisa menentukan kemasannya bagaimana. Nah, jadi tapi buat teman-teman yang lain ya, dalam menentukan kemasan itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama produknya, kedua tujuan pasarnya mau kemana, ketiga nanti kalau digunakan kemasan itu distribusinya seperti apa, atau umpamanya salah satu contoh ya, keripik pisang seperti ini, salah satu contoh. Kenapa keripik pisang sekarang ada yang isinya angin? Kalau kita melihat itu, Mungkin itu mereknya gitu, pisang masuk angin gitu. kan isinya sedikit, tapi anginnya banyak. Anginnya Nah, banyak, ya. ternyata itu bukan hanya untuk mengurangi isi ya sebenarnya. Ternyata itu fungsi utamanya adalah pada saat distribusi. Jadi yang ada anginnya itu biar tertekan seperti apa, dia tidak akan hancur di dalam. Buat pelindung juga. Buat pelindung. Betul. Nah, kalau seperti ini coba ditumpuk sampai 10 pasti Hancur. yang paling bawah pasti rusak. Ya, Nah, tapi kalau yang ada anginnya itu pasti yang semuanya tetap utuh. Itu salah satu fungsinya. Yang kedua, kemasan. Contoh ya, antara ini dengan ini. Mungkin ya, kalau dilihat mau pilih yang mana kan. Nah, jadi untuk kemasan seperti ini pasti kalau kami menyarankan biasanya kalau kawan-kawan datang ke rumah, kemasannya mau gimana ya? Kami tanya dulu, mau dipasarkan kemana? Nah, Target pasarnya seperti apa? Ya. Kalau gini, ini kemasan modern. Jadi bisa masuk ke pasar-pasar modern. Coba kalau kayak gini, nggak akan bisa diterima di pasar-pasar modern atau minimarket, supermarket. Ada persyaratannya. Iya, selain daripada persyaratan yang harus dipenuhi, gitu. Salah satu ininya karena apa? Orang melihat satu produk atau membuat orang ingin membeli satu produk adalah tampilannya. Walaupun isinya tidak enak, tapi kalau orang melihat saat pandangan pertamanya melihat unik, tertarik, pasti akan membeli. Setuju. Gitu. Jadi kemasan ini salah satunya itu. Kalau dulu ya melindungi bahasanya itu melindungi apa yang dijual. Tapi sekarang apa? Menjual apa yang dilindungi. Gitu. Nah, yang kedua bisa menambah nilai jual produk. Fungsi kemasan ini.
Jadi satu kemasan, salah satu contoh umpamanya, kalau kita jual keripik 1 kilo, harganya 60.000, ya. Ya taruhlah umpamanya harganya 60.000. Ya. Nah, kalau kita bikin kemasan yang modern, 1 kilo kita kasih 60 gram. Ini soal matematikanya tolong boleh dicatat nanti coret-coret. Ini salah satu fungsi kemasan ya, menambah nilai jual gitu. Jadi yang kita isi 60 gram berarti dapat 1 kilonya dapat 10 bungkus ya. Nah, kalau 60 gram dapat kurang lebih ya. Coba berapa? 12 bungkus. Ada 10 bungkus. kalkulator nggak? 12 bungkusan mungkin ya. Nah, yang tadinya harga 60.000 1 kilo, terus kita pecah menjadi 10 bungkus, harga 1 bungkusnya itu harganya taruh 15.000. Dapat berapa sudah kita? Padahal barangnya sama dengan yang kita jual 1 kilo 60.000 tadi. Tapi kalau kita bungkus lebih kecil dengan kemasan menarik, maka akan menambah nilai jual. Keuntungannya juga lebih banyak. Keuntungan juga lebih banyak. Nah, mungkin ada lagi pertanyaan, loh kan biaya kemasannya lebih mahal. Nah, makanya dalam menentukan harga jual, perlu hitung-hitungan lagi. Dalam 1 bungkus modalnya berapa, kemasannya berapa. Itu adalah harga pokok, modal pokoknya. Baru ditambah nanti keuntungan berapa yang kita mau, tapi yang masuk akal keuntungannya yang kita tambahkan. Jangan semau-maunya, nanti malah nggak laku produk Misalnya kita. dijual 50.000, Nah, kan nggak ada yang mau beli. Nggak mungkin gitu. Yang masuk akal. Disesuaikan aja lah. Disesuaikan. Akhirnya kita akan menambah keuntungan yang lebih, mendapatkan keuntungan yang lebih dari satu produk kita. Gitu. Salah satu fungsi kemasan. Ini Pak, kalau di kemasan ini kan ada tercantum nama produknya ya. Merek, Selain kalau merek ini ada informasi lain nggak? Nah, jadi dalam kemasan itu ada yang wajib dicantumkan. Nah, jadi yang wajib dicantumkan itu yang pertama itu adalah nama produk. Wajib ya? Nama Wajib produk. itu. Ya, iya, mereknya kan Karena harus, itu yang tahu. Iya. nilai Beda jualnya lah. di sana ya? Nah, jadi gini, nama produk dengan merek itu beda. Ya. Nama produk itu adalah ini apa? Keripik. Isinya ya. Nah, berarti nama produknya adalah keripik pisang. Terus baru mereknya. Mereknya apa? Mereknya namanya Bang Madun, bapaknya mereknya. Iya. Itu merek. Jadi ada nama produk, Ada merek. dagang, itu yang wajib ya. Terus komposisi, terus ada lagi berat bersihnya, terus expired atau kadaluarsanya. Kadaluarsa. Terus ada lagi kode produksi, terus perizinannya. Jadi ada, itu wajib. Nah, terus alamat produksi, itu yang wajib. Mau tidak mau kita wajib mencantumkan itu Alamat di produksi. kemasan. Nah, yang sering terjadi dalam mencantumkan semua kewajiban itu, banyak produsen yang nanti kalau komposisinya selengkap mungkin saya ini kan Rahasia dapur. rahasia gitu. saya terbongkar loh. Iya. Nah, sebenarnya tidak ya. Itu kewajiban kita. Karena apa? Komposisi kalau kita tidak lengkap mencantumkan di sini. Contoh umpamanya abang ini alergi sama udang. Iya. Ternyata Ada udangnya. tidak dicantumkannya di bumbunya bahwa menggunakan udang. Begitu abang ini makan, gatal lah dia. Alergi. Iya. Nah, itulah fungsinya kenapa komposisinya itu harus lengkap. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Itu salah satu fungsinya. Pengawetnya juga termasuk harus Iya, dicantumkan juga harus ya, kalau dicantumkan. pakai pengawet ya. Harus dicantumkan karena ada itu tadi takutnya kalau konsumen kita itu alergi. Nah, yang kedua, fungsi kemasan ini dalam pemasaran konsumen kita itu ada yang namanya sifatnya itu kesetiaan konsumen. Begitu dia memakan satu produk, dia merasa cocok, dia tidak akan berpindah walaupun produk lain ada yang sama, gitu. Dan kenapa ada merek? Ini jadi fungsi-fungsi yang ada di kemasan ini ya. Kenapa ada merek? Memudahkan konsumen kita mencari kembali produk kita. Kalau tanpa merek seperti ini, enak rupanya kita makan. Kita pengen beli lagi, kebetulan ada jajarannya sama semua. Ayo, nggak bingung nggak milihnya? Bingung. Sama Karena ya model yang lagi nih, polos semua ya. Iya, pola semua. Tampilannya sama.
mana ya yang kemarin kita makan gitu kan. Tapi kalau sudah ada seperti ini, ada ciri khas khususnya, warna kemasannya seperti apa gitu kan. Nah, orang akan mudah mengingat, oh ini yang kemarin. Walaupun di pojok taruhannya, nanti orang pasti akan nyari. Pasti akan mencari. Iya. Kemanapun pasti dicari ya. Nah, cuman yang perlu diingat, untuk kemasan produk makanan dan minuman, itu harus dipastikan bahan kemasannya itu harus food grade. Food grade. Food grade artinya dikhususkan untuk makanan dan minuman. Nah, tahan dulu kemasannya yang harus seperti apa nanti ya, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana dulu ya, tetap di Duit Dunia Wirausaha Tabalong yang muda, yang berwirausaha.